Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu, operator yang saya hormati. Nama saya Gana Panggayu, salah satu staf dari kantor Dikura Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan aplikasi baru, yaitu verifikasi dan validasi kesiapan teknologi informasi atau TIK, yang dimana data yang akan Bapak Ibu inputkan bertujuan untuk memetakan terkait dengan infrastruktur dan kesiapan sekolah terkait dengan asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu dicermati adalah satu, dalam aplikasi Virtual TK ini sudah ada menu panduan, yang dimana sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukan download sendiri dan membaca. Nah, seperti ini. Jadi ada dua panduan, yang satu Virtual TIK untuk dinas, yang satu adalah panduan Virtual TIK untuk satuan pendidikan atau untuk sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendownload Virtual TIK untuk yang satuan pendidikan. Oke, di sini akan saya bukakan. Apabila kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa download sendiri ya di aplikasi Virtual TIK-nya. Yang pertama yang perlu dicermati adalah terkait dengan spesifikasi komputernya. Jadi semisal di tempat Bapak Ibu ada 50 unit komputer, dari 50 unit komputer tersebut harus dipetakan mana yang sesuai dengan spesifikasi ini minimal dan mana yang tidak bisa memenuhi spesifikasi ini. Nah, yang kedua adalah terkait dengan jaringan internetnya. Jaringan internet di sini bisa berarti dua macam. Yang satu jaringan internet berupa kabel ataupun dengan WiFi. Untuk bandwidth-nya sendiri adalah 12 megabit per second dedicated per 15 klien. Jadi semisal ada 50 komputer, berarti di situ harusnya tersedia 2 kali 12 Mbps. Itu untuk secara gambarannya. Nah, Virtual TIK ini nantinya bisa diakses lewat alamat ini, virtualsp.data.kemdikbud.go.id/tik/. Jadi seperti mengarah ke laman Virtual SP, tapi di bagian belakangnya itu dikasih TIK dan slash. Tuh. Selanjutnya terkait dengan menu profil. Terkait dengan menu profil ini adalah salah satu menu yang digunakan untuk melihat. Jadi sekolah A itu sudah punya berapa komputer, sudah punya berapa kecepatan internetnya udah berapa, terus nanti internetnya pakai apa, begitu. Nah, oke, kita langsung aja ke menu virtualnya. Di menu virtual ini nanti Bapak Ibu hanya mengisi kolom yang bisa diisi. Oke, contoh seperti pertama, kepemilikan lab komputer. Yang dimaksud lab komputer ini adalah ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan mungkin belajar mengajar ataupun tempat yang semacam berisi komputer gitu nih, lab komputer. Diisikan jumlahnya, misalkan di sekolah ada beberapa lab komputer, berarti tinggal diisikan sesuai dengan jumlahnya. Terus untuk moda pelaksanaan ini tergantung ibaratnya kemampuan Bapak Ibu. Ketika kemarin kita sudah pernah melakukan SSB atau simulasi skala besar untuk jenjang SMP, Bapak Ibu sudah pernah merasakan yang namanya simulasi online. Nah, dari situ mungkin Bapak Ibu bisa menilai ini kira-kira sekolah saya lebih nyaman lewat apa. Kalau untuk yang online itu seperti pelaksanaan SSB. Kalau untuk yang semi online itu kurang lebih sama dengan pelaksanaan UNBK. Nah, untuk teman-teman yang ada di SD mungkin belum tahu kalau misalkan jika mau melaksanakan semi online, teman-teman dari SD itu juga harus memiliki yang namanya server yang nantinya akan digunakan sebagai pusatnya dari jaringan tersebut. Gitu. Nah, di sini saya memilih semi online, maka di sini wajib untuk menginputkan jumlah server. Itu. Jadi ketika nanti saya milih online, itu nanti untuk jumlah server ini akan terkunci, nggak bisa diisi. Selanjutnya jumlah komputer, laptop,
laptop sesuai dengan spesifikasi. Nah, spesifikasi yang dimaksud adalah spesifikasi yang sesuai dengan panduan. Jadi ketika nanti ada, misalkan tadi contoh 50 unit komputer yang tidak bisa memenuhi spesifikasi ada 15, berarti yang diinputkan di sini jumlahnya ada 35, sisa dari yang memenuhi spesifikasi. Lalu yang di bawahnya adalah jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi, tapi yang bukan milik. Lalu di bawahnya ini ada jumlah komputer atau laptop yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, misalkan tadi contoh, dari 50 yang memenuhi spesifikasi ada 35, maka yang 35 diinputkan di sini. Lalu sisanya yang 15 itu diinputkan di bawahnya. Gitu. Selanjutnya adalah sumber listrik. Nah, sumber listrik sekolah Bapak Ibu itu berasalnya dari mana? Atau dari PLN dan diesel, biogas, dan lainnya. Itu silakan diisi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Terus daya listriknya itu juga diisikan juga. Jaringan internet di Kabupaten Wonosobo biasanya hanya ada beberapa macam. Yang pertama itu ada IndiHome, yang kedua ada radio yang dari swasta, ataupun lewat modem ataupun tethering dari telepon. Nah, kalau misalkan selain dari IndiHome, itu nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu tidak terlalu paham dengan ini sebetulnya jenis apa sih, itu nanti bisa dipilih yang lainnya. Nah, lainnya ini nanti di bagian bawahnya akses internet lainnya ini nanti bisa diisikan. Bisa diisikan nama dari penyedia internetnya. Misalkan ini di SMP 2 Kepil, nama penyedia internetnya itu adalah Terabit. Mungkin nanti di sekolah lain ada yang menggunakan BMA ataupun menggunakan Telkom, IndiHome, dan yang lainnya, itu silakan diisi. Selanjutnya bandwidth upload dan downloadnya. Nah, Bapak Ibu nanti harus melakukan uji tes kecepatan internet yang digunakan oleh sekolah. Jadi misalkan internet sekolah menggunakan IndiHome misalkan, itu nanti Bapak Ibu harus melakukan yang namanya test speed. Nah, caranya ini Bapak Ibu tinggal diklik salah satu saja. Karena ada 2 tombol biru, ini tinggal dipilih salah satu. Nantinya ini akan menuju langsung kepada alamat yang digunakan untuk cek kecepatan internet. Oke, kita coba sekalian aja. Nanti Bapak Ibu hanya klik mulai atau go nantinya, itu nanti akan tersaji. Di sini nanti unduh itu nanti download, unggah itu nanti upload ya. Proses perhitungan bandwidth-nya sudah selesai. Nah, untuk pengisiannya nanti Bapak Ibu mengisikan dengan kalau di sini kan desimal ya, 4,87, 2,84. Nanti silakan dibulatkan ke bawah saja. Jadi semisal bandwidth-nya di sini 4,87, berarti nanti dibulatkan ke bawah menjadi hanya 4 Mbps. Untuk unggahnya itu nanti juga dibulatkan ke bawah, yaitu jadi 2 Mbps. Jadi nanti di sini diinputkan. Untuk download-nya tadi ada 4, terus untuk upload-nya di sini ada 2. Seperti itu. Terus jumlah hub dan switch. Hub dan switch itu adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar kabel komputer yang satu dengan yang lainnya. Jadi semisal di lab komputer itu biasanya ada satu alat kecil ataupun yang agak besar, itu bentuknya kotak dan di situ ada banyak colokan. Ada yang colokannya cuma 8, ada yang cuma 16, ada yang cuma 32, ada pun yang 64 colokan. Nah, itu nanti silakan dihitung ada berapa jumlahnya. Misalkan di satu lab itu ada satu hub atau switch. Kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu wujud hub atau switch, bisa Google lah ya. Di Google banyak bentuknya. Itu nanti silakan dihitung saja jumlah hub dan switch-nya ada berapa dalam satu lab komputer atau ruangan yang dianggap sebagai lab komputer. Misalkan di SMP 2 Kepil di sini sudah diinputkan jumlahnya ada 2. Berarti dalam satu lab di situ ada 2 switch yang terpasang untuk menghubungkan antara server dengan klien yang ada di situ. Yang kedua adalah jumlah akses point.
Access point itu adalah alat yang digunakan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi. Oke. Jadi, semisal dalam satu lab tersebut, itu ada satu pemancar Wi-Fi atau access point yang juga digunakan sebagai media belajar. Itu nanti silahkan diinputkan, misalkan ada satu atau ada berapa, itu silahkan dihitung saja sendiri. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi saat penyelenggaraan asesmen nasional? Yang dimaksud adalah saat penyelenggaraan asesmen nasional kemungkinan nanti sekolah Bapak Ibu bisa ditumpangi oleh sekolah lain, entah itu SD ataupun dengan SMP yang lain. Nah, itu nanti silahkan diisikan saja apakah kira-kira infrastruktur yang Bapak Ibu miliki setelah mengisi formulir ini, apakah kira-kiranya bisa nggak sih kalau misalkan ada sekolah lain nunut mengerjakan asesmen nasional di tempat jenengan, seperti itu. Jika sudah, nanti Bapak Ibu tinggal dicentang klik di sini untuk konfirmasi. Jadi setelah mengisi semua form dari atas sampai bawah, ini Bapak Ibu nanti tinggal klik konfirmasi pengisian formulir lalu klik simpan. Nah, sebelumnya di bagian atas harus diteliti kembali terkait dengan posisi koordinat sekolah. Jadi, koordinat sekolah ini nanti Bapak Ibu harus mengubahnya lewat aplikasi Verval SP. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung ini Verval SP-nya itu letaknya ada di mana? Itu nanti Bapak Ibu tinggal masuk, tinggal ini, di sini ada tulisan klik di sini, ini tinggal diklik saja. Nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan menuju Verval SP. Nanti tinggal Bapak Ibu melakukan login. Nah, setelah melakukan login, nanti Bapak Ibu tinggal ke tombol menu, terus nanti di sini ada menu spasial. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengubahnya lewat sini. Jadi, nanti tinggal diklik dalam petanya. Jadi, misalkan tidak kelihatan, nanti bisa di zoom in. Bisa di zoom in atau di zoom out. Kalau misalkan belum sesuai, Bapak Ibu tinggal diklik saja di bagian yang sesuai. Misalkan di sini atau di sini. Tinggal diklik saja, otomatis nanti di kolom lintang dan bujur itu nanti akan terisi secara otomatis. Lalu klik simpan. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di Verval TIK-nya itu ada list sekolah terdekat dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini ada SD Negeri Darusari, ada SD Negeri Rejosari, dan ada jaraknya. Jadi jarak secara titik koordinat. Jadi Bapak Ibu entah itu dari operator SD ataupun SMP nantinya wajib cek terkait dengan titik koordinat ini. Karena nantinya titik koordinat atau jarak yang dihasilkan dari penginputan titik koordinat itu nanti akan dijadikan acuan apakah SD ini bisa menumpang di SMP yang ini. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti masih ada sekolah yang mungkin titik koordinatnya itu masih ada di Kutub Selatan atau di Laut Afrika, silahkan segera diperbaiki di aplikasi Verval SP. Ini terkait dengan Verval TIK, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu operator selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi tambahan, aplikasi Verval TIK ini wajib diisi, walaupun Bapak Ibu tidak memiliki laboratorium komputer. Jadi dari jenjang SD ataupun jenjang SMP, wajib mengisi aplikasi Verval TIK ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.